Oke. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali di hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024. Kali ini dalam rangka sosialisasi tentang implementasi budaya positif untuk kemajuan sekolah kita di SMA Negeri 1 Bongas. Perkenalkan, saya Rina Ainur Rahmi, guru di SMA 1 Bongas, dan juga rekan saya Betu Surawiati dari SMA Negeri 1 Bongas, dan teman saya Siti Putaro dari SMA Negeri 1 Bongas. Baik, salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta sahabatnya. Semoga kita di akhir kelak mendapatkan syafaatnya. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bongas, Bapak Haji Agus Kisbat SPD. Yang terhormat kepada Wakasek Kurikulum SMA Negeri 1 Bongas, Mbak Ade Iyo Kuswara SPD beserta jajarannya. Yang terhormat kepada Wakasek Kesiswaan dan Wakasek Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Bongas dan jajarannya. Dan yang terhormat kepada Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Bongas serta siswa dari Duta Hukum FPSH SMA Negeri 1 Bongas yang kami cintai. Baik, pada kesempatan kali ini sebelum kami menyampaikan gitu ya, ada beberapa agenda yang akan kami paparkan di sini. Yang pertama, kami ingin membagikan hasil belajar kami setelah mengikuti pendidikan. Meskipun memang kami pengetahuannya masih minim sekali ya Bapak Ibu, gitu tuh, hanya baru belajar tentang modul 1. Tapi Bismillah Bapak Ibu, insya Allah gitu, kami di sini mencoba untuk berbagi, mencoba untuk tidak pelit ilmu, mencoba untuk berprogres ke arah yang lebih baik bersama-sama sehingga kita bisa berdampak positif untuk lingkungan sekitar. Baik, agenda yang kedua adalah kita akan membahas tentang keyakinan yang ada di sekolah untuk menjadi kebiasaan, menjadi budaya yang positif untuk keberlanjutan SMA Negeri 1 Bongas itu karakternya seperti apa. Bahkan gitu kan ya, di P5 itu kan ada karakter bernalar kritis, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga yang lainnya kita harus kuatkan di sana. Makanya oleh karena itu kita menghadirkan siswa-siswa kita, siswa kebanggaan kita di Duta Hukum ini yang ada di FPSH SMA Negeri 1 Bongas untuk ikut bergabung, untuk bersama-sama meyakini, membuat keyakinan bahwa inilah nilai-nilai yang harus dibudayakan secara positif di lingkungan sekolah kita. Baik, untuk agenda yang pertama kita akan memulai dari teori kontrol yang akan di-share, dibagikan oleh rekan saya Ibu Betty Surawiati SPD. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Rin atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, rekan guru yang saya hormati beserta adik-adik dari Duta Hukum yang sangat Ibu sayangi. Baik, Bapak dan Ibu, langsung saja di sini ada teori kontrol
teori kontrol dari kita sebagai pendidik Bapak dan Ibu ya. Dalam teori kontrol itu ada beberapa bagian Bapak dan Ibu. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi bagaimana kita mengontrol siswa dan siswi kita baik di dalam kelas atau di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi di sini kita memberikan penguatan kepada siswa dan siswi kita bahwa membiasakan budaya positif kepada Ibu. Budaya positif itu bisa kita mulai dari diri kita, seperti yang sudah mungkin pembiasaan yang sudah dilakukan oleh lokasi kesiswaan, mungkin setiap pagi menjemput siswa yang terpilih, menjemput siswa bersalaman, itu juga salah satu dari budaya positif Bapak dan Ibu ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini Bapak dan Ibu, kita biasanya kebiasaan mungkin ya, kebiasaan kita kadang kita tidak sadar memarahi siswa ya, Bapak dan Ibu ya, memberikan hukuman kepada siswa atau punishment kepada siswa yang mungkin kurang pas ya, yang kurang pas untuk diterapkan. Di sini ada membuat perasaan bersalah terhadap siswa kita ketika siswa itu melakukan kesalahan. Apakah kita akan memberikan hukuman atau kita akan memberikan penguatan? Mungkin waktu kecil kita merasa bahwa ada guru kita yang yang membuat kita itu teringat gitu, Bapak Ibu ya. Oh, ketika kita melihat guru itu, kemudian kita ingat, oh itu guru itu tuh waktu kecil tuh pernah mencubit saya waktu saya sekolah misalnya ya. Jadi ketika melihat sosok atau figur dari guru tersebut, yang ada adalah ingatan tentang kejelekannya ya Bapak dan Ibu ya, bahwa saya pernah mengalami dijewer lah, dipukul lah atau yang lainnya. Nah, di sini kami nanti akan bersama-sama bagaimana caranya supaya kita tidak menghukum siswa, tapi kita membimbing siswa, menguatkan siswa. Jadi nanti ketika siswa itu kita ajak berdiskusi bersama, ya, kita bertanya untuk memvalidasi kesalahannya. Kemudian kita juga nanti akan bersama-sama menanyakan keyakinan ya, sehingga ketika anak itu mengakui kesalahannya ya, bukan menjudge kita sebagai penghukum, tetapi menjudge kita sebagai teman ya, sehingga ketika dia ingin berubah, itu berubah dari dirinya sendiri, bukan dari kita yang mengaturnya ya Bapak dan Ibu. Kemudian ada juga tentang ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ya. Jadi di sini mungkin kalau dulu kita sebagai guru itu dituntut ya Bapak dan Ibu, dituntut supaya siswa dan siswi kita itu bisa membaca, dituntut untuk siswa dan siswi itu bisa berhitung dan yang lainnya. Dan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita itu sudah pembelajaran seperti itu sebaiknya dihilangkan, karena kita sebagai guru bukan menuntut Bapak dan Ibu, tetapi menuntun ya. Kita menuntun supaya anak-anak kita itu bisa membaca, bisa menulis ya, bisa memahami apa materi-materi yang kita berikan. Jadi kita ini tugasnya bukan menuntut, tetapi menuntun mereka pada kodratnya. Karena kenapa Bapak dan Ibu? Karena kemampuan anak-anak itu berbeda-beda. Ya. Kita tidak bisa memaksakan si A atau si B itu harus bisa mata pelajaran matematika atau harus bisa memahami pelajaran sejarah misalnya, seperti itu. Ya. Karena setiap kemampuan anak itu berbeda,
keinginan anak juga berbeda. Nah, di sini tugas kita adalah menuntun mereka sesuai dengan kodratnya. Jadi ketika mereka menyukai pelajaran itu, maka mereka akan senang untuk belajar. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya nah, di sini apa sebenarnya makna disiplin? Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang memahami disiplin itu seperti apa. Bagaimana Bapak dan Ibu? Mungkin disiplin di sini adalah suatu kebiasaan ya Bapak dan Ibu ya. Pembiasaan kita seperti kita menanamkan kepada anak-anak kita untuk disiplin tepat waktu misalnya. Karena suatu pembiasaan itu akan menjadi disiplin untuk dirinya sendiri. Jadi kita membiasakan anak-anak kita untuk menghormati gurunya, untuk datang tepat waktu, ya, kemudian untuk saling menghargai. Ya. Nah, ketika itu sudah terbentuk, maka kedisiplinan itu akan terbentuk dengan sendirinya. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian, nah ini jadi disiplin bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Nih Bapak dan Ibu, kalau disiplin itu dari bahasa Latin. Di sini salah satu contohnya adalah disiplin murid. Ya, disiplin murid, bagaimana murid itu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, bertanggung jawab terhadap statusnya dia sebagai seorang pelajar. Bagaimana dia bisa memanage waktunya untuk bisa datang ke sekolah tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas-tugasnya, menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh gurunya dengan perasaan yang senang tentunya, bukan perasaan yang terpaksa, tapi perasaan yang senang, perasaan yang tidak terpaksa, perasaan yang happy, perasaan yang bahagia. Ya, karena kedisiplinan itu sudah mengakar dalam jiwanya. Jadi belajar bukan lagi hal yang menyusahkan, atau belajar bukan lagi hal yang menjadi sesuatu yang mengerikan, tapi belajar adalah sesuatu hal yang membahagiakan. Belajar adalah sesuatu yang membuat mereka happy. Ya, di sini tujuan disiplin adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya. Maksudnya di sini adalah memiliki motivasi dari dirinya sendiri, bukan dari luar, bukan karena ancaman-ancaman, ya, bukan karena ancaman-ancaman dari guru. Misalnya, kamu misalnya selalu kesiangan, jadi ketakutan karena hukuman yang nanti akan diberikan. Bukan seperti itu nantinya. Yang pertama yang harus kita tanamkan adalah motivasi dari dirinya sendiri, kesadaran dari dirinya sendiri untuk melakukan semua kebajikannya, semua kewajibannya atas dasar keinginannya. Jadi di sini kita benar-benar harus menuntun belajar anak sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kemampuannya. Kita tidak bisa memaksakan, ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian ya, di sini ada karakter yang nilai-nilai kebajikan. Kita di sini sudah menerapkan kurikulum merdeka. Ya. Dalam kurikulum itu ada tentang profil pelajar Pancasila ya, yang sudah kita terapkan di sekolah kita, tentang P5. Di situ ada berkebinekaan global, kemudian ada bergotong royong, kreatif, benar kritis, mandiri, dan tentunya beriman kepada dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah tugas kita Bapak dan Ibu untuk menuntun mereka, untuk membimbing mereka, ya, agar mereka mempunyai akhlak yang baik. Tentunya akhlak yang baik itu bisa kita terapkan dimulai dari diri kita dulu Bapak dan Ibu. Ya, dari kita dulu, kita memberikan contoh yang baik kepada
siswa dan siswi kita, otomatis mereka akan melihat sikap kita, mereka akan melihat perilaku kita, dan insya Allah mereka juga pasti akan meniru kita, ya, seperti itu. Kemudian tentu berkebinekaan global juga, kemudian bergotong royong. Di sini kita menanamkan sikap toleransi, bergotong royong dan kreatif, ya Bapak dan Ibu. Kreatif dan benar kritis, ya, benar kritis itu mereka bisa mengembangkan kemampuannya, mengembangkan ide-idenya, ya, itu, dan kreatif juga dan mandiri juga. Baik Bapak dan Ibu, nah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan kepada anak-anak kita diantaranya adalah ada peduli. Di sini peduli itu ada keterus-terangan atau kejujuran, ya Bapak dan Ibu, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, kemudian bertujuan, tegang rasa, dan gotong royong. Kemudian untuk perilaku rajin, ada keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, dermawan, kejujuran, harga diri, dan rendah hati. Rendah hati, ya Bapak dan Ibu, ya. Kemudian ada integritas. Integritas itu ada kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati, dan juga ada rasa hormat, yaitu tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya diri, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ke 3 motivasi perilaku manusia. Di sini 3 motivasi perilaku manusia itu, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan Bapak dan Ibu, ketika anak itu merasa tidak nyaman, untuk menghindari hukuman, mungkin ada sebagian anak kita yang sudahlah, daripada masuk nanti saya dapat hukuman, mendingan saya sekalian aja nggak berangkat sekolah. Pada Ibu, ya. Jadi itu, kemudian mereka merasa tidak nyaman di sekolah kita ini, gitu. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi biasanya kita suka memberikan penghargaan, ya, atau reward kepada anak-anak kita, ya. Padahal kalau misalnya kita terus-terusan memberi reward, ketika kita tidak memberikan reward, itu anak akan bertanya nantinya, mana rewardnya Bu, gitu, ya. Jadi kita memberikan reward dalam arti memotivasi anak-anak kita untuk bisa bertanggung jawab terhadap terhadap tugas-tugasnya, Bapak Ibu, ya. Jadi reward yang kita berikan adalah berupa motivasi, ya, motivasi untuk anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak dan Ibu, ya, jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, maksudnya sini adalah mereka mempunyai kodratnya masing-masing. Anak-anak itu unik, ya Bu, ya, sangat unik. Walaupun kembar pasti ada perbedaan di antaranya. Jadi kita menghargai itu, menghargai keunikannya, menghargai kodratnya, karena setiap anak mempunyai kodrat yang berbeda-beda. Jadi ada fikron, ya, yang mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi mari Bapak dan Ibu, kita jangan sedikit kita sama-sama memperbaiki diri untuk tidak lagi menghukum anak-anak kita, tetapi kita berikan motivasi. Nanti akan diserangkan bagaimana cara yang baik untuk kita menegur siswa kita. Itu ada segitiga restitusi, ya, nanti akan disampaikan oleh teman-teman kita nanti. Mungkin nanti akan disampaikan bagaimana caranya supaya kita bisa memotivasi anak-anak kita, ya, bukan dengan hukuman, tetapi mereka memiliki atau mempunyai rasa bersalah sendiri, ya, sehingga
Kemudian, nah ini untuk kebutuhan dasar manusia, ya kita lanjut ke kebutuhan dasar, bahwa kebutuhan dasar itu ada 5 ya Bapak dan Ibu. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Ya, kita bertahan hidup ya Bapak dan Ibu ya, bertahan dengan segala apapun permasalahannya, kita ini bertahan untuk hidup. Ya, bagaimanapun caranya, karena hidup itu adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita, ya, suatu kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, dan wajib kita untuk bertahan hidup. Bagaimana itu bertahan hidup? Ya, bisa istilahnya itu adalah cara-cara kita untuk bisa mensyukuri, ya, apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Ya, kesenangan kita perlu ya Bu ya, merasa happy, merasa senang. Kita juga tidak mungkin kita itu terus terpuruk dengan rutinitas kita. Kita juga butuh hiburan, kita juga butuh yang namanya kesenangan, healing ya Bu ya, healing gitu ya, kata Bu Haji, healing kono Bu ya. Kemudian penguasaan ya. Penguasaan di sini maksudnya adalah mungkin kita, posisi kita sebagai seorang manajer ya Bu ya, seorang pemimpin. Kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri ya. Jadi kita mengontrol diri kita sendiri. Itu bagaimana menguasai emosi kita, kemudian menguasai apa ya? Yang menguasai emosi lah ya Bu ya. Penguasaan di sini. Kemudian kasih sayang dan merasa diterima. Kita juga butuh kasih sayang ya Bapak dan Ibu, kasih sayang dari teman-teman kita, kasih sayang dari saudara-saudara kita. Kita juga pengen merasa diterima di lingkungan ini. Ketika Bapak dan Ibu tidak bisa diterima di lingkungan di mana kita tinggal, mungkin kita ada perasaan minder ya Bapak dan Ibu. Perasaan minder, perasaan yang ya udahlah gitu, gimana ya gitu. Jadi rasa kasih sayang juga adalah suatu kebutuhan yang kita butuhkan sebagai manusia. Kemudian juga ada kebebasan. Kita juga menginginkan kebebasan ya Bapak dan Ibu, bebas dalam arti mengemukakan pendapat kita, bebas dalam arti mengemukakan ide-ide kita. Seperti itu. Kemudian, nah ini tentang restitusi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Rin ya. Untuk restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi seperti yang tadi saya singgung sedikit, bahwa bagaimana kita memberikan pendekatan kepada kita ketika siswa itu merasa melakukan kesalahan. Seperti mungkin di sini yang sudah diterapkan itu ketika anak-anak itu tidak mengikuti peraturan yang kita buat. Mungkin di kesiswaan mungkin sudah ada eksekusi tentang anak-anak kita yang tidak memakai sepatu dan harus dilepas sepatunya, dan tidak sebagai konsekuensi ataukah sebagai hukuman hal itu ya Bu ya, nanti akan dibahas oleh teman kita. Dan jadi nanti akan ada apakah sebagai konsekuensi dari suatu peraturan ataukah itu sebagai hukuman ya. Nah disitulah salah satu gambaran tentang segitiga restitusi dalam memecahkan masalah anak-anak kita. Baik Bapak dan Ibu, mungkin dari saya cukup sampai di sini mungkin. Baik, untuk sesi pertanyaan mungkin nanti ya Bapak dan Ibu ya. Jadi pertanyaannya di save dulu aja. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Rin. Silakan. Terima kasih Ibu Betty sudah memaparkan tentang materi disiplin, kemudian juga menyinggung ke nilai-nilai kebajikan yang seharusnya ditanamkan oleh diri sendiri sebagai guru maupun terhadap murid. Sekarang saya ingin menyampaikan sedikit tentang restitusi itu apa gitu kan ya. Tapi sebelum itu saya
saya akan mencoba untuk mereview kembali tentang kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu dan anak-anakku, gitu kan ya. Kita tuh sebetulnya manusia itu nggak lepas dari keinginan dan kebutuhan yang 5 ini. Ingin merasa dicintai, bukan hanya mencintai ya, dicintai. Oh, kemarin jangan nangis kemarin. Iya. Wah, tenang, selesai oleh aku. Ingin merasa dicintai, dihargai keadaannya, itu tidak menafikan gitu ya. Tidak ada orang di dunia ini yang kehadirannya itu tidak diinginkan gitu. Pasti pengen ada rasa saya mau diakui gitu. Begitupun dengan siswa, dengan murid. Kalian kalau seandainya, saya tanya ya, kalau seandainya ada guru yang nyuekin kalian atau ada orang tua gitu, kalian kan biasanya kan organisasi atau ketua gitu kan yang nyuekin kalian, padahal kalian ada di situ nggak digubris, kalau ngomong feeling kalian gimana? Happy. Ya, sedih banget. Gimana? Sedihnya sedih banget atau sedih aja? Sedih doang, kecewa. Sedih doang, kecewa gitu ya. Sama gitu, nah, dan itu tuh lumrah banget gitu. Dan Bapak Ibu, kita pun sama gitu. Ketika keberadaannya ada di sini, tapi terasa tersingkirkan, itu menyakitkan sekali gitu. Kemudian ada ingin menguasai sesuatu, nggak menafikan. Kita juga ada sisi itunya. Misal, contoh saya gitu kan ya. Saya kalau seandainya nggak bisa fisika di materi itu, pasti uring-uringan gitu. Kenapa saya nggak bisa gitu? Saya pengen bisa itu gitu kan. Nah ini contoh realnya gitu ya, langsung di depan mata. Katanya nggak bisa, aku nggak bisa gitu. Saya pengen menguasai materi ini gitu. Dan Bapak Ibu, anak-anak itu halumrah gitu. Terima dulu feeling itu gitu di dalam diri kita. Dan itu tuh nggak apa-apa gitu. Nanti kita coba validasi apakah memang gitu feeling itu tuh hanya untuk memuaskan ego kita atau memang kita kekurangan itu gitu tuh ya. Kemudian ada kebebasan, ada kesenangan, dan juga ada rasa bertahan hidup. Tidak menafikan kita juga ingin selamat dan bahagia ya Bapak Ibu gitu. Dan di real life pun kita pun kalau seandainya kita ada di suatu kondisi yang penuh kecaman, penuh ancaman, kita juga otomatis survive gitu di dalam kehidupan itu dan dalam kondisi seperti itu. Sehingga kita butuh untuk memvalidasi hal itu tanpa harus menyalahkan diri kita sendiri. Baik, Ibu, mohon maaf lanjut ke slide selanjutnya. Di sini kita coba bahas tentang restitusi. Kalau di fisika, restitusi itu maknanya tumbukan, gitu kan ya. Maknanya itu tumbukan. Tapi di sini sebetulnya restitusi itu ada istilah lain. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya di sini itu highlightnya adalah memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Artinya apa? Kembali kepada nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini oleh masing-masing kita. Tapi kan nilai kebajikannya tuh beragam. Tadi aja yang dijelaskan oleh Bu Betty kan ada 10 lebih ya Bu ya. Mana yang kita yakini, mana yang memang kita sepakati gitu. Dan restitusi juga bisa dikatakan dengan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu bukan hanya memecahkan masalah untuk dirinya sendiri, tapi memecahkan masalah juga untuk orang lain. Seperti apa? Dan di situ prosesnya itu tidak melibatkan 1-2 orang, tapi berkolaborasi dengan yang lainnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Highlightnya mencari solusi, bukan menambah masalah. Baik. Di sini tujuannya adalah apa sih tujuan restitusi gitu? Kalau di fisika restitusi itu kan tujuannya untuk melihat seberapa
tingginya ketika bola tersebut dipantulkan, melakukan tumbukan dengan dinding-dinding lantai. Nah, tapi kalau di sini tujuan restitusi itu adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Artinya dia diberi kesempatan untuk menemukan solusinya sendiri atas apa yang mereka lakukan. Seperti itu. Bedanya apa? Perbedaannya restitusi dengan punishment itu penekanannya di restitusi itu bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, bukan. Atau menghindari ketidaknyamanan, itu bukan. Tapi tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Jadi nilai-nilai yang memang menjadi acuan mereka untuk berubah ke arah yang lebih baik. Bukan karena trigger hukuman, bukan karena ingin show off menjadi murid yang disenangi para guru, bukan itu. Tapi mereka menghargai dirinya sendiri supaya mereka bisa menjadi pribadi yang lebih berkualitas dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan yang ada di diri mereka sendiri, dan itu yang menjadi karakter mereka kelak yang akan dikenal oleh orang-orang di luar sana. Baik Ibu, bisa dilanjut. Nah, di sini Bapak Ibu, anak-anakku, ada ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi di sini highlightnya itu adalah belajar seperti yang Ibu Betty sampaikan tentang disiplin. Disiplin itu sebetulnya belajar bertanggung jawab, bukan hanya tentang hal tepat waktu ataupun bukan hanya tentang belajar di dalam kelas, tapi bertanggung jawab atas apa yang mereka yakini kebenarannya. Apa yang mereka yakini kebenarannya, nilai-nilai kebajikan yang memang mereka adopsi untuk dirinya sendiri. Kemudian ada restitusi itu untuk memperbaiki hubungan, bukan untuk sebagai hubungan timbal balik, reward punishment, itu bukan, tapi untuk sama-sama belajar antara satu dengan yang lainnya. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan, bukan untuk mengintimidasi seorang, tapi untuk menemukan masalah bersama dengan cara membimbing dalam proses kolaborasi antara guru dengan murid. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasarnya apa? Yang 5 tadi, Bapak Ibu dan juga anak-anak, gitu kan ya. Yang pertama, ada ingin dicintai, ingin disayang, kemudian ada kebebasan, ada kesenangan, ada bertahan hidup, dan satu lagi yaitu ada penguasaan, gitu ya. Baik, lanjut Ibu. Ciri selanjutnya ada restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi bukan apa yang mereka lakukan, tapi memperkuat, menebalkan karakter yang sudah mereka yakini kebenarannya. Kemudian restitusi itu menguatkan, bukan untuk bukan untuk menghancurkan seseorang. Seperti itu ya, kadang sampai saya pun mungkin pernah gitu menghancurkan feeling seseorang, baik anak-anak, terutama si anak-anak ya. Kadang kan saya kan suka ngomel-ngomel tuh ya kalau seandainya di kelas, kalau seandainya nggak sesuai sama yang saya inginkan. Nah, sebetulnya setelah saya belajar ini gitu, saya menyadari bahwa ternyata apa yang saya lakukan itu mungkin butuh upgrade. Ternyata saya salah, yang benar itu seperti ini. Jadi mohon tegur saya ketika saya melakukan kesalahan, sama-sama saling memperbaiki. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi, bukan menambah masalah. Kemudian restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini maksudnya semua yang menganut nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati. Seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana sih sebetulnya segitiga restitusi itu diimplementasikan di kehidupan sehari-hari? Di sini ada 3 tahap Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Artinya di sini kenapa kita menstabilkan identitas? Yang berbuat salah pun itu sama-sama manusia. Kita pun manusia tidak lepas dari suatu kesalahan, sehingga kita harus kembali ke kodrat sebagai manusia dan menyadari bahwa
Setiap manusia pasti melakukan kesalahan dan punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tersebut bersama-sama dan saling berintrospeksi diri. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah menyadari bahwa hakikatnya kita sebagai manusia, menyadari pula bahwa tindakan yang kita lakukan itu salah. Salahnya sebelah mana? Kenapa bisa seperti itu? Apakah ada kebutuhan yang tidak terpenuhi? Itu yang menjadi fokus untuk step yang kedua. Kemudian step yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, seek the belief, gitu. Artinya kembali lagi diingatkan bahwa apa yang sudah kita yakini, kebenarannya, dan juga nilai-nilai kebajikan apa yang sudah melekat dan sudah terimplementasi di lingkungan kita. Apakah tenggang rasa, apakah rendah hati, apakah saling menghargai satu sama lain. Seperti itu, kita kembali lagi ke nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Baik, lanjut Bu. Di sini ada 5 posisi kontrol. Setelah kita tahu segitiga restitusi itu, oh ternyata seperti itu ya, tahapannya itu seperti itu, untuk menghindari bahwa kita jangan sampai gitu ya, untuk disiplin itu harus gitu mendasari dengan reward. Apalagi kan kalau seandainya kita tuh emang lagi nggak punya banget itu, kita mau reward apa ya, masa iya reward bintang terus, kita mau reward apa ya, masa iya kita harus kasih sesuatu terus. Kita juga pasti punya sisi lain untuk mengubah pemikiran seperti itu, dan kita pun harus memposisikan diri sebagai guru yang seperti apa atau sebagai manusia yang seperti apa. Dan ini pun bukan hanya berlaku di sekolah, bukan hanya guru saja yang seperti itu. Nanti bisa teman-teman FPSH diaplikasikan di organisasinya. Oh ya, ketika anggota saya salah, saya harus seperti apa? Itu make sense banget sih teman-teman. Jadi kalian bisa ikut ini, dapat ilmunya dan juga dapat makanan, gitu ya. Baik, 5 posisi kontrol Bapak Ibu dan anak-anakku akan dijelaskan oleh teman saya yang insya Allah keren banget, gitu ya. Keren banget. Ibu Siti Motohalo SPD untuk tempat dan waktu dipersilakan. Ya, saya 5 kali, saya 5. Terima kasih Ibu yang sudah memberikan waktunya ke saya kesempatan untuk berdiri di sini. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian serta anak-anakku yang tercinta. Seperti yang sudah dijelaskan tadi materi tentang teori kontrol dan juga restitusi, segitiga restitusi. Sebenarnya hal-hal yang seperti ini ya sudah tidak asing lagi, sudah tidak asing lagi, sudah terbiasa ya dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di sekolah. Baiklah Bapak Ibu guru serta anak-anakku, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya, bagaimana cara mensikapi kejadian-kejadian yang terjadi di sekolah kita. Bagaimana caranya kita memposisikan kita sebagai guru. Di sini tadi Bu Orin sudah sempat menjelaskan ya, posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai penghukum itu seperti apa. Kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, sekarang mari kita renungkan bersama-sama di antara 5 posisi kontrol ini yang sudah kita lakukan itu, kita posisinya sebagai apa? Apakah kita sebagai penghukum? Di sini biasanya posisi kontrol guru sebagai penghukum itu
menyampaikan ke anak ketika ada suatu kejadian atau ketika anak-anak kita melanggar aturan yang sudah kita buat atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat, kita menyampaikan ke anaknya itu dengan nada yang tinggi. Biasanya kamu tuh ya, ada kata-kata kamu tuh ya, apalagi ibu setia siswa nyengiru, apalagi ada kata-kata kamu lagi setiap hari, kamu lagi telat lagi. Nah, biasanya kata-kata itu ya secara tidak langsung itu ibaratnya sudah ngejudge bahwa anak itu salah. Jadi pernyataan kenapa kita sebagai pemukul ya hanya satu arah, bahwa kita ngejudge atau memastikan bahwa anak itu salah tanpa ada toleransi ya dari kitanya, tanpa harus tidak ditanya dulu atau apa dulu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya guru dengan posisi kontrol yang demikian itu sama anak itu ketika anak melakukan sebuah kesalahan pelan dulu. Jadi seakan-akan kita mendekat dulu ke murid, kemudian ke nanya dengan bahasa halus tetapi nyelekit langsung mengena ke anak. Jadi seakan-akan anak itu merasa buruk dengan apa yang sudah dia lakukan. Misalkan ada anak yang melakukan suatu kejadian di sekolah, kamu tuh ya gimana nanti kalau misalkan orang tua kamu tahu kalau kamu itu melakukan kesalahan ini gitu. Jadi kan secara tidak langsung kita tidak menyalahkan, ibaratnya kita tidak langsung ngejudge anak, tapi anak langsung berpikiran, oh iya apa yang saya lakukan ini salah. Gimana nanti orang tua ketika mereka tahu saya melakukan kesalahan ini. Nah, itu ibaratnya posisi kontrol kita itu sebagai pembuat rasa bersalah kepada anak ya. Kemudian selanjutnya posisi kontrol kita sebagai teman. Kita memposisikan sebagai teman kepada anak. Biasanya hal demikian ini misalkan ada anak yang tidak melakukan ada anak yang terlambat misalkan, ayolah. Jadi ada kata yang dekat ya, penyambung, ayolah besok nanti kamu jangan terlambat lagi ya. Bisa kan besok bangunnya lebih cepat. Atau misalkan ada anak yang tidak mengerjakan tugas, ayo cepetan dikerjakan tugasnya, jangan sampai tidak dikerjakan tugasnya. Jadi ada kata-kata ayo kan ibaratnya mengajak anak ya untuk melakukan pekerjaannya atau untuk bersikap lebih baik lagi gitu. Jadi mendekatkan diri kita ke anak gitu. Selanjutnya posisi guru sebagai pemantau. Jadi pemantau itu kayak memperhatikan anak nanti. Contohnya misalkan kamu tahu kan peraturannya itu nggak boleh ini. Kamu tahu kan misalkan peraturannya datang ke sekolah itu harus jam 7 itu sudah harus di sekolah gitu. Jadi kita menyikapinya dengan cara memberikan lagi atau mengingatkan kembali aturan-aturan yang sudah ada gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah posisi kontrol kita atau guru sebagai manajer. Nah, manajer kembali lagi dari arti manajer itu kan membimbing ya, membimbing atau menuntun. Di sini kita sebagai guru itu mendekatkan diri ke anak gitu. Tapi kita memberikan solusi apa yang harus mereka lakukan ketika mereka melakukan kesalahan tersebut. Jadi membimbing anak gitu. Kayak misalkan setelah kalian melakukan kesalahan ini, kalian mau memperbaikinya, atau misalkan ya ada ajakan juga ada tuntunan di dalamnya, itu ya. Mungkin itu posisi kontrol yang dimiliki oleh guru, kita sebagai guru. Tapi menurut
berdasarkan keyakinan saya, ibaratnya posisi kontrol ini sebenarnya tidak hanya harus dimiliki kita sebagai seorang guru seperti tadi yang sudah Ibu Rin sampaikan, tapi setiap manusia, apalagi kita sebagai besar di sini menjadi orang tua di sekolah juga menjadi orang tua di rumah gitu. Nanti bisa diterapkan di rumah juga, dan itu nanti akibatnya atau manfaatnya itu bagus ya. Nanti ada kaitan, atau kita anak-anak kita juga kan ada yang di sekolah, ada yang sudah sekolah gitu, bisa berkolaborasi antara orang tua dengan guru yang ada di sekolah, dan itu manfaatnya itu sangat baik ya, kaitannya dengan disiplin positif atau budaya positif. Nah, Nah ini Bapak Ibu, salah satu contoh. Nah sekarang saya mau tanya ke Bapak Ibu sekalian, yang kejadian atau kasus yang ada di depan Bapak Ibu ini merupakan, jadi si bapaknya ini memposisikan itu sebagai apa? Ini kan bapaknya, ya sudah, si anak kan minta maafkan saya Pak gitu. Tapi si bapaknya, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, kamu terlambat, salah pula warna sepatunya, segera buka sepatunya, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Menurut Bapak Ibu, nah menghukum ya Bu Haji, benar. Jadi di sini si bapak ini sikap kontrol atau posisi kontrol si bapak ini itu sebagai penghukum. Jadi satu arah langsung ngejas anak bahwa anak itu sudah salah dengan melakukan datang terlambat, memakai sepatu tidak sesuai dengan aturan gitu. Jadi tanpa ditanya dulu si anak itu kenapa dia terlambat, kenapa sepatunya itu ibaratnya salah. Jadi tidak mau menerima alasan yang disampaikan oleh si anak tersebut. Nah ini contohnya. Boleh Bu satu lagi. Nah ini juga ibaratnya salah satu gambaran dari posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ya, di sini ada guru dengan beberapa murid. Ini kasusnya itu adalah ada keributan di dalam kelas ya. Kemudian kita sebagai guru mengajak diskusi ke anak-anak gitu. Kita menyepakati. Ketika kita sudah menyepakati, maka kita bareng-bareng memberikan solusi apa yang harus dilakukan. Nah, kalau posisi kontrol yang demikian itu posisi kontrol yang seperti apa? Manajer, ya betul sekali Bapak Ibu. Itu adalah manajer ya. Jadi, nah sekarang saya mau tanya ke Bapak Ibu sekalian. Menurut Bapak Ibu guru sekalian, posisi yang baik itu posisi kita itu sebagai apa? Sebetulnya Pak, boleh dititik. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebetulnya mah yang saya pribadi lakukan itu kadang 5-5-nya saya lakukan. Bisa sebagai penghukum, tapi tidak seperti yang tadi dicontohkan. Ketika saya menghukum anak, saya selalu menanyakan, kamu telat kenapa? Jadi sebulan ini saya melakukan piket, jadi tahu anak-anak yang kadang datangnya telat. Jadi saya tidak serta langsung, kamu tuh telat, sepatunya salah, banyak salah. Tapi saya selalu nanya, kamu kenapa datangnya telat? Kamu kenapa bajunya salah? Dan anak-anak itu bilang alasannya begini. Tetapi yang saya tahu, anak-anak itu emang tidak niat datang pagi. Karena yang saya tahu, mereka itu datangnya sama dengan saya, tapi kumpul-kumpul dulu. Nah begitu, itu yang membuat saya emosi ya. Kalau misalkan anaknya baik, misalkan Alif yang datang telat, mungkin saya masih bisa memaklumi, misalnya tanpa
memandang status anaknya. Tapi ketika saya tadi berangkat, anak-anak itu sudah di depan saya. Tetapi ketika saya sudah sampai sekolah, anaknya telat sampai 5-10 menit. Nah itu yang membuat saya naik pitam. Siapa yang pitamnya? Kemudian kadang juga saya sebagai posisi saya itu sebagai teman, tetapi tidak selamanya, mungkin bagi saya tidak selamanya posisi saya itu sebagai teman. Kadang anak-anak itu ketika saya memposisikan sebagai teman, anak itu akan munjak saya, menganggap saya itu teman, asal gandeng-gandeng, kadang yang laki-laki juga asal gandeng, asal deket-deket gitu kan ya Bu ya. Yang penting dekat gitu. Iya, yang penting dekat saja. Jadi hanya menyemangati saja, ngasih solusi begitu. Jangan terlalu dekat banget. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, nah ini juga kadang saya lakukan. Iya. Malah bukan bikin nangis, ini kitanya yang memelas ya. Iya. Kitanya yang halus, kitanya yang sedih. Iya. Jadi Ujungnya anaknya merasa bersalah. Iya, kayak di 10.2 di kelas Pak Adit ada salah satu anak yang begitu. Jadi saya itu rasanya pemelas, kasihan, ya begitulah. Ada anak yang yatim piatu yang tidak punya siapa-siapa, kemudian sama teman-temannya, sama teman-temannya digituin. Tapi setelah saya ngomong itu, anak-anaknya jadi semuanya memelas ke anak tersebut. Kemudian sebagai pemantau pun saya juga pernah lakukan ketika anak-anaknya mungkin sesuai dengan apa yang saya mau, begitu. Kemudian sebagai manajer pun sama. Iya, kadang saya tuh sebetulnya lebih banyak tulusnya. Iya, saya itu tulus sama anak-anak tuh, nggak memandang anak-anak bagaimana. Sama teman juga saya itu tulus. Nah, tapi kadang tulusnya saya itu, tulusnya guru itu kadang bisa gunakan ke anak, kadang iya, betul nggak nih? Iya, ya begitu Bu. Itu pengalaman saya. Mungkin teman-teman yang lain. Terima kasih. Ya, boleh Bu. Pada poin ini Bu, kembali lagi ya. Pada poin ini saya merasa sangat dihakimi. Ya, kenapa? Karena pada poin ini saya sering melakukan ke anak-anak gitu ya. Iya, dan itu benar-benar saya, benar yang saya lakukan. Salah ya. Iya, jadi bukannya saya mengejas anak ya, Pak Bu, mohon maaf. Jadi sudah beberapa kali anak-anak kan sudah diperingatkan gitu, sudah ada tata tertibnya jelas, mereka juga sudah tahu. Kemudian sudah diperingatkan beberapa kali ya, di sini ada OSIS ya, Nik ya. Sudah diperingatkan 2-3 kali dan memang kultur di kita tuh anak-anak tuh ya mungkin ini bisa diterapkan di kota ya Bu ya. Yang anak-anaknya yang 1 kali 2 kali diperingati langsung mereka tuh bisa berubah gitu. Kalau diterapkan di sekolah kita sepertinya mudah-mudahan ke depan bisa seperti itu ya Ibu Rin. Tapi untuk saat ini mungkin saya masih ada di posisi yang penghukum Bu. Saya sangat menyadari itu. Ya, beberapa mungkin kedepannya saya bisa ada di posisi 5 poin itu, tapi untuk sekarang ini mungkin saya masih ada di posisi itu, ya, posisi penghukum. Karena yaitu melihat dari profil pelajar kita yang bukan pelajar yang 1 kali 2 kali ditegur langsung bisa berubah gitu Bu. Profil di sini tuh yang 1 kali 2 kali 3 kali sampai 10 kali masih ngedablek seperti itu. Terima kasih untuk Ibu Rasniti dan Ibu Sutia atas pengalamannya ya. Ibaratnya emang 5 kontrol posisi tadi sebenarnya sudah kita rasakan gitu ya. Bagaimana cara menyikapi, bagaimana kita sebagai guru menyikapi kejadian-kejadian yang ada di sekolah. Tapi berdasarkan tadi cerita atau pengalaman dari Bu Rasniti dengan Bu Sutia, mungkin kita sebagai guru itu tidak hanya memposisikan pada satu posisi kontrol saja ya. Mungkin kita juga bisa menjadi seorang penghukum, kita juga bisa menjadi seorang teman gitu.
kita juga sebagai manajer ya. Tapi dilihat dari kelima posisi kontrol yang tadi, menurut Bapak Ibu sekalian yang lebih yang baik menurut Bapak Ibu guru kalian semua itu posisi kontrol yang seperti apa? Manajer ya, betul sekali. Posisi kontrol yang baik yang harus dilakukan kita sebagai guru itu adalah sebagai manajer. Tapi tidak selamanya kita harus memposisikan kita sebagai manajer, tetapi kita juga harus waktu-waktu harus menjadi seorang penghukum juga ya, Bu Sutia. Ibaratnya antara menjadi seorang penghukum dengan manajer itu kita harus balance gitu, harus sama-sama gitu. Kita tidak selamanya menjadi seorang penghukum saja, tapi kita juga harus bisa menjadi seorang manajer. Kalau menurut saya posisi kontrol teman dan juga pemantau ataupun pembuat rasa bersalah itu ya sudah tercover semua di manajer gitu. Paling yang agak menonjol itu antara posisi penghukum dengan posisi manajer. Jadi keduanya itu harus seimbang. Boleh lanjutkan. Nah sekarang setelah kita mengenali diri kita ya sebagai apa gitu, kita mencoba untuk membuat keyakinan kelas gitu. Keyakinan itu apa ya, prinsip atau nilai-nilai yang sesuai dengan nilainya lebih ke kebajikan universal ya, yang tadi sempat sudah dibahas. Kita buat dan kita sepakati bersama bareng murid, antara murid dengan guru di kelasnya. Nah di sini mari kita coba Bapak Ibu guru sekalian membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas gitu. Keyakinan kelas antara kita guru dengan murid. Ini contohnya ya, keyakinan kelas misalkan di kelas 1. Setiap anggota kelas perlu bebas, setiap anggota kelas perlu senang gitu. Kemudian keyakinan kelas di kelas 5 selalu bersikap positif, kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian ada keyakinan kelas di kelas 7, saling menghormati. Kemudian kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan dan diterima dan diberi. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Mungkin di sini Bapak Ibu guru sekalian sudah pernah ya membuat keyakinan kelas ya, membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas antara Bapak Ibu guru sekalian dengan muridnya. Boleh mencoba untuk membuat, boleh Bapak Ibu guru sekalian kita mencoba membuat keyakinan kelas. Nanti kita coba ditulis di sini ya Bu ya. Ada yang mau, boleh yang lainnya, jangan Bu Titi dulu. Oh, boleh Bu Rasiti lagi, maka. Keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas yang sudah Ibu buat ataupun misalkan mencoba untuk dibuat. Nah ini sudah saya buat di kelas 10.1 sampai dengan 10.4 dan 11.1 sampai dengan 11.3. Poin yang ke-1 itu peserta didik bisa datang tepat waktu. Iya. Keyakinan kelasnya berarti kesepakatan antara keyakinan atau kesepakatan. Keyakinan kelas itu ya sama dengan kesepakatan yang dilakukan oleh peserta didik dengan gurunya. Ya pokoknya nilai-nilai positif yang terjadi di lingkungan belajar. Mungkin saya tambahkan sedikit ya Bu ya. Jadi untuk keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama. Keyakinan kelas itu lebih bertujuan kepada nilai-nilai kebaikan untuk disepakati bersama di kelas itu. Itu keyakinan kelas ya, bukan kesepakatan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu mengandung nilai-nilai kebaikan yang
bisa dirasakan untuk perbaikan pembelajaran dalam kelas itu. Sedangkan kesepakatan kelas adalah kesepakatan dari anak-anak, di mana dari anak-anak dan untuk anak-anak disepakati bersama untuk anak-anak. Ketika anak-anak itu melanggar dari kesepakatan yang sudah disepakati bersama, maka punishment-nya atau hukumannya juga harus bisa disepakati bersama. Ya, jadi ada konsekuensi ya, bukan hukuman tapi konsekuensi dari pelanggaran atas kesepakatan yang sudah didapatkan seperti itu. Maka Bapak dan Ibu, kita bersama-sama membagikan ide-ide kita untuk keyakinan kelas itu bersama Ibu ya. Silakan. Ada lagi dari Ibu yang lain? Kalau keyakinan kelas kan tidak ada Jadi awal itu kita membuat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan yang bisa juga diusulkan dari wali kelasnya itu atau dari guru kelas ya. Jadi untuk nilai-nilai kebaikan yang akan disepakati biasanya itu dibuat oleh wali kelas beserta murid-muridnya. Untuk kesepakatan kelas itu bisa saja dari masing-masing guru. Ya, seperti saya kemarin membuat kesepakatan kelas bersama dengan anak kelas IPA 4 ya, di atas ya. Kita membuat kesepakatan bersama untuk meningkatkan pembelajaran kita. Jadi apa nih maunya anak-anak, misalnya HP-nya di silent atau HP mau dikumpulkan, jadi atau tidak menggunakan HP kecuali ada instruksi dari ibu guru untuk pembelajaran, atau saya boleh makan dan minum nggak di kelas gitu. Jadi ide itu muncul dari anaknya ya. Ketika bagaimana nih anak-anak, apakah boleh makan dan minum di dalam kelas ya, ketika itu disepakati bersama maka itu menjadi suatu kesepakatan bersama. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau keyakinan itu lebih ke nilai-nilainya ya, lebih ke nilai-nilai kebajikan. Sedangkan kesepakatan itu juga sama sih, ada nilai kebaikannya ya Bapak dan Ibu ya, cuman lebih dari untuk mengontrol anak dan ya. Jadi untuk peningkatan pembelajaran seperti itu Bapak dan Ibu ya. Boleh Bu? Kita kalau di kelas yang untuk wali kelas saya itu membuat kesepakatan ketika masuk sekolah dilarang izin, maksudnya dilarang alpa kalau absen tuh, dilarang alpa kalau alpa dia itu ada sanksi gitu aja. Terus kalau untuk saya yang satu lagi adalah pakaian. Ketika seragam sekolah sesuaikan dengan KBM. Ya, kadang-kadang kita lupa nih untuk semua guru ya. Ketika kita KBM itu sesuaikan untuk semuanya aja. Ketika guru olahraga khususnya, ketika KBM itu kita coba disiplin siswa itu ketika selesai olahraga kenakan pakaian seragam kembali sesuai dengan KBM-nya, itu aja. Jadi pakaian, disiplin pakaian, terus absen. Gitu aja. Jadi kalau anak tidak pakai baju olahraga, bukan pelajaran olahraga ya, konsekuensinya kamu harus ganti dulu. Misalnya itu tinggalan, berarti konsekuensinya dia minjem dengan temannya dulu, pinjam, gitu tukeran lah. tidak boleh memasuki sebuah kelas Ya, ketika pakai, ya itu. Terus kalau absen, ketika itu ada sanksinya, kesepakatan kelasnya, misalnya sanksi itu sendirilah kesepakatan kelasnya. Gitu. Oke Bu, setuju. Terima kasih. Mungkin ada yang lainnya Ibu Sri? Ya. Saya mah oh ini mah masih dalam keyakinan ya. Ya hanya istilah saja sebetulnya mah. Kalau kita mah dari segi bahasa saja saya menilainya tadi
ya kenapa sih tidak pakai kesepakatan saja gitu loh. Kesepakatan kelas kayaknya lebih gampang untuk itu apa, tapi ternyata tadi kata Bu Betty kalau keyakinan itu lebih ke menerapkan di dalamnya ada nilai-nilai positif yang harus disepakati antara siswa dan siswa, antara siswa dan guru, antara siswa dengan semua. Iya, antara siswa dengan semua. Oh iya, ya itu sesuatu hal yang sebetulnya sangat bagus apabila keyakinan itu kemudian sudah disepakati oleh berbagai pihak, terutama oleh guru sebagai wali kelas, misalnya wali kelas dengan siswanya. Dan alangkah baiknya kalau itu semua itu dibuat secara tertulis kemudian ditempel di dinding kelas gitu kan, agar mereka itu selalu ingat bahwa ini adalah keyakinan yang harus dilaksanakan dalam keseharian siswa itu. Sebetulnya saya sih tadi tuh bukan masalah ini ya, yang ada sesuatu yang ingin ditanyakan, tapi mungkin nanti kali ya di sesi pertanyaan. Nah, secara keseluruhan yang tadi yang teori kontrol itu. Jadi apa Bu kesepakatan ya keyakinan kelasnya? Ada yang Ya. ditambahkan tidak? Udah cukup, itu sudah mewakili semuanya, sudah sangat bagus. Udah masih ada waktu kan? Ada lagi? Mungkin dari siswa pengalaman yang sudah dilakukan, mungkin di kelasnya Ami gitu udah pernah melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan gurunya dengan Enggak, nilai-nilai positif aja. Iya. Nilai-nilai positif yang mereka dapatkan ketika kamu menjadi duta hukum itu apa? Coba disampaikan di depan. Coba tiga-tiganya itu ke depan. Iya. Atau perwakilannya itu dari. oleh perwakilan Kaflin. Pokoknya nilai positif dari yang kita ambil dari duta hukum kemarin waktu di Bandung, salah satunya ketertiban ya, terus juga harus menjalankan peraturan-peraturannya, tidak melanggar hukum atau hak asasi manusia itu. Kesepakatan kelas yang sudah dibuat seperti tidak boleh bermain HP saat pelajaran. Ada kaitannya dengan yang kemarin kalian dapatkan ketika menjadi duta hukum. Berarti antara ibaratnya apa yang kalian dapatkan ketika kalian di sana di pelatihan duta hukum dengan apa yang kalian rasakan di sini, berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kalian dapatkan, kesepakatan antara guru dengan murid itu sesuai ya, ibaratnya sama. Oke, terima kasih untuk anak-anak ibu yang luar biasa dan bapak ibu guru sekalian. Mungkin sudah ya Bu ya untuk keyakinan keyakinan kelas yang kita buat nanti, mungkin ini bisa diterapkan oleh bapak ibu guru sekalian di kelasnya masing-masing. Oke, selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Boleh kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh sekarang ditanyakan. Boleh, siapa Mami? Oh boleh Kak Fauji. Boleh maju dong Pak, jangan di pojok ya Allah. Sini Kak Fauji di sini. Senang pojok ya Pak. Baik Ibu, terima kasih.
Bu, saya mau bertanyakan ini Bu, dari yang sering didengar ya Bu, bahwasanya kan generasi Z katanya, generasi Z itu dikenal dengan generasi cengeng, katanya ya Bu ya. Ya mohon maaf ya generasi. Nah, apakah Bu karena terlalu fokus perlindungan hukum dan HAM sehingga mempengaruhi mental mereka gitu Bu? Iya, privasi tak pernah yang online dia Bu. Iya, apakah karena terlalu dimanjakan oleh hukum dan HAM gitu Bu, sehingga mempengaruhi mental dan kebiasaan mereka gitu. Iya, mungkin itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Fauzi. Berarti apa jadi merasa dilindungi ya ibaratnya. Mungkin Bu Betty. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih Bapak Koji yang menanyakan. Memang generasi kita itu kayaknya apa-apa ngadu ya Pak ya. Kayak semuanya berbenturan dengan hukum. Jadi kayaknya anak-anak tuh merasa dilindungi, yang akhirnya anak-anak itu cenderung melunjak kayaknya. Kayaknya merasa dilindungi gitu oleh hukum yang ada. Di sini Bapak dan Ibu adalah tugas kita untuk membimbing siswa. Di sini adalah kita harus bisa berperan bagaimana kita menuntut siswa agar siswa itu mempunyai motivasi, tanggung jawab dan mandiri. Ya, ini adalah tugas kita sehingga mereka tidak menjadi generasi yang cengeng, kata Pak Haji tadi bilang ya. Jadi bukan generasi yang cengeng, tapi generasi yang disiplin, generasi yang mempunyai tanggung jawab. Ya, di sini adalah PR kita, di sini adalah tugas kita, karena kita tidak bisa menolak lajunya teknologi yang begitu pesat. Kita tidak bisa menolak itu dan kita tidak bisa menghindari itu. Maka disinilah kita harus berperan sebagai penuntun, membimbing anak, menuntun anak untuk bisa mandiri, untuk bisa memotivasi dirinya, untuk bisa bijak dalam mensikapi semua keadaan. Ibu dan Ibu ya, jadi di sini kita harus bisa berperan membimbing siswa, menuntun siswa kembali ke kodratnya, ya, bahwa semua ada aturan, semua ada kebijakan-kebijakan yang mengandung nilai-nilai kebaikan. Jadi ketika kita mempunyai siswa yang bermental seperti itu, maka kita kembalikan ke siswa. Di situ kita bisa menjadi peran kita sebagai teman. Kita tanyakan masalahnya seperti apa. Ya, jadi kita bisa merangkul dia. Mungkin di sini saya akan menyinggung sedikit juga tentang Bu Suti Akhir tadi yang mengatakan bahwa Bu saya di sini sebagai penghukum. Ya. Baik Bapak dan Ibu, ada ilustrasi yang saya tertarik sebetulnya. Ketika anak itu datang ke sekolah terlambat, sudah gitu sepatunya juga lain dari hari yang harusnya sudah disepakati bersama atau sudah menjadi aturan dalam sekolah itu. Ketika itu guru piket itu menanyakan, kamu kenapa terlambat? Datang ke sekolahnya kenapa terlambat? Kita memberikan kesempatan karena setiap anak kesalahan yang mereka lakukan itu pasti punya alasan. Ya. Ketika alasan itu ditemukan oleh anak itu, kemudian kita memberikan solusi. Kita menanyakan tentang peraturan yang ada di sekolah. Ya, bagaimana peraturannya hari ini? Apa yang harus dipakai? Sepatunya seharusnya memakai sepatu seperti apa? Ketika anak itu menjawab, oh iya Bu, saya seharusnya memakai sepatu hitam hari ini, misalnya ya Bu ya. Kemudian berarti kamu sudah mengetahui kesalahan kamu. Ya. Lalu bagaimana solusinya supaya kamu tidak lagi memakai sepatu warna merah atau warna putih di hari yang sudah ditentukan? Ya. Jadi kita tanyakan lagi kesepakatannya antara kita dengan siswa tersebut. Baik Bu, misalnya aku menjawab, baik Bu, saya tidak akan lupa lagi untuk memakai sepatu
sesuatu yang sesuai dengan aturan. Jadi kita mencari solusi. Nah, ketika anak itu mengatakan seperti itu, baik kalau seperti itu, kita bertanya lagi. Ada siapa di rumah itu? Apakah ada saudara, ada orang tua, ada adik yang bisa mengingatkan ketika anak itu harus memakai sepatu apa di hari itu? Ketika dia menjawab, oh iya Bu, di situ ada kakak saya misalnya, kebetulan memang kakak saya belum bekerja dan ada di rumah misalnya. Maka tugas kita adalah berkolaborasi atau mendatangi atau berkomunikasi dengan kakaknya supaya mengingatkan ketika anak itu di hari Rabu atau di hari Selasa harus memakai sepatu warna hitam misalnya. Jadi kita mencari solusi dan ada pendampingan di situ. Ada yang mengingatkan ketika anak itu tidak memakai sepatu warna hitam di hari Selasa. Gitu. Jadi ada yang mengingatkan. Jadi bukan kita saja yang mengingatkan, tapi kita juga bisa meminta pertolongan, meminta bantuan dari orang yang ada di rumah. Itu ya maksudnya ayah. Jadi yang Pak Fauji mungkin tugas kita ya Pak Fauji ya, untuk menuntun siswa kita untuk melatih kedisiplinannya untuk bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Jadi kita harus bisa membentuk bukan ini ya, membimbing siswa kita agar tidak menjadi generasi yang cengeng atau yang apa-apa ngadu gitu. Jadi kita harus bisa mendekat bahwa itu adalah tanggung jawab kalian gitu sebagai pelajar. Jadi kita harus bisa menekankan itu. Bagaimana caranya? Mungkin kita adalah seorang guru yang sangat hebat, ya kita pasti bisa. Itu ya Pak ya. Dan seperti itu mungkin Pak Fauji. Maksudnya ayah seperti itu ya. Saya menyinggung juga sedikit tentang maksudnya. Jadi kita bisa berperan sebagai teman dan kita juga bisa berperan sebagai seorang manajer. Tidak harus menjadi seorang penghukum saja. Mungkin memang ini akan sangat susah untuk dipraktekkan, tapi mari kita sama-sama mencoba memperbaiki sehingga anak-anak kita itu tidak menganggap kita itu sebagai seseorang penghukum, ya. Tetapi mereka merasa bahwa termotivasi, oh iya ternyata ada perhatian nih dari guru gitu ya. Oh iya ada perhatian nih dari guru karena ada dari guru itu meminta bantuan kepada orang yang ada di rumah untuk saling mengingatkan seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, mungkin dari saya dulu. Barangkali ada yang mau ditambahkan dari Bu Rin? Ya, mungkin itu aja ya Pak Fauji. Jadi sebenarnya apa yang dinyatakan oleh atau pemikiran atau pemahaman dari Ki Hajar Dewantara itu ya itu yang harus kita lakukan gitu. Kita menuntun dan membimbing anak sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam sesuai apa yang dimiliki oleh anak ataupun kodrat zamannya disesuaikan dengan zamannya. Jadi mau itu generasi Z, generasi itu ya. Jadi ya itulah intinya kita sebagai sikap kita sebagai guru dan bagaimana kita dalam menyikapi anak-anak kita. Mungkin ada lagi yang bertanya? Cukup. Sudah cukup. Boleh. Sedikit aja sedikit. Tadi betul. Dengan kondisi 5 kita memposisikan 5 itu ya, tidak mudah untuk menerapkan disiplin karena pada dasarnya kita karakter kita juga, terus lingkungan kita keluarga. Ketika disiplin itu kita sudah besar seperti sekarang, tidak mudah untuk mengatur kedisiplinan itu. Kata Ibu, dituntun, benar. Tapi ketika kedisiplinan itu perlu pemaksaan juga. Ya. Kalau tidak ada hukuman tadi, dihukum tiap hari saja, ayo dituntut, 3 tahun orang mentok-mentok, dulu lulus, kan gitu ya Bu. Kalau disiplin dari keluarganya ada, dari awal nih Bu, dari pendidikan dan disiplin itu dasarnya adalah dipaksa dulu Bu. Ngurus pesantren baik lah, bocah kan dihukum, yang dihukum, bokeh. Karena apa? Ada disiplin, ada hukuman dan sebagainya, dipaksakan Bu. Akhirnya bertahan pesantren. Padahal tapi kalau kitanya orang anak pesantren, kitanya dulu, ya habis ganang, jengok kayak manajer, kayak model teman, kayak model, ya habis senang rebutan, ayo, ya habis peragat
Bu. Itu lingkungan Bu, lingkungan keluarga, lingkungan sekitar. Kedisiplinan itu nggak mudah untuk, apalagi dari SMA kita udah besar, lagi kesiswaan hukum berhari-hari sampai tamat ya. Alasannya anak-anak Bu, contoh ketika terlambat. Nah apa nang terlambat jadi mau jadi ngatur, manajer dan sebagainya lah alasan itu. Bu, lah wong tuane oke, wong tuane mending jadi wong teh punya segala macam. Ya wis maklum kan, ikuti dulu perkembangan, tuntun. Esok alasan mana? Pasangan Bu, jadi alarmnya gak ngerbaik, jemputangnya kamu alarm Bu. Apa mana alasan? Itu disiplin karena tidak dari awal. Kalau disiplin, kalau tidak dipaksakan juga Bu, itu sampai tamat kelas 3 ya modelnya kono maning ning kuliah nih kan sejenak. Tapi mau yang namanya guru, kita itu berusaha Bu. Dari sekian banyaknya siswa yang terlambat, yang disiplin dan itu tak enak kan, itu kemungkinan dari 50 orang ya minimal kita berhasil lah 5 orang kan gitu. Ada usaha seperti itu dari sekian banyaknya. Tidak mudah kita meluruskan sampai 3 tahun ke Bu, SMA mah kadang-kadang pegel segala-gala. Hukum ki model tiap hari, angger be sepatu mah kardus balik di malik supikina angger man. Begitu juga perjanjian kelas Bu. Yang alpa bayar kas sedina, yang alpa bayar kas seminggu. Angger sih bocah tukang warna angkat mah Bu, bagi bayar seminggu. Caketini misal. Itu karena karakter terbiasa. Disiplin itu tidak mudah ada Ibu, mudah diucapkan tapi tidak mudah untuk dilakukan. Itu aja sih sebetulnya. Tapi tadi betul kata Bu Betty, kita yang berusaha saja, penuh dengan kesabaran. Sing legowo Bu Sutial, gowo buan itu. Jadi ketika seperti itu anak-anak yang wajar lah, karena lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, lingkungan sekolah, bukan profil yang disalahkan. Kalau profil mah udah ini kan ya, mungkin di sekolah ya, kalau udah profil mah udah baik semua lah profilnya sekolah mah, tapi di lingkungannya, di masyarakatnya. Itu mungkin itu saja. Terima kasih Bu. Mungkin bukan itu aja Bu, sebenarnya PR-nya bukan buat kesiswaan aja ataupun kita, tapi buat kita semua sebagai guru ya. Gimana Ibu Sri, mau? Boleh. Hanya bukan bertanya sebetulnya, hanya sharing aja. Ini termasuk ke dalam kategori apa ya? Kita ini hidup dari sejak kecil sudah penuh dengan ancaman. Ibu-ibu dari sejak punya anak itu kan selalu melakukan ancaman. Misalnya itu si anak balita tidak tidur-tidur. Nina bobo, Nina ada lagu ini, Nina bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Kita dari kecil saja sudah ada ancaman. Babi turut dicolok lamuk. Terus ancaman-ancaman itu ada di mana-mana. Nih kita nih sebagai guru pernah begini. Awas lah ya, kalau tidak mengerjakan kamu nanti ibu begini. Nah, apakah ancaman dalam teori kontrol atau controlling sebetulnya memilih sesuatu itu kan selalu di proses apapun itu selalu ada POA, planning, actuating, and controlling. Kita sebagai guru harus merencanakan tuh RPP dan tetek bengek itu perencanaan. Actuating itu kita melakukan praktek-praktek mengajar, dan controlling itu ya salah satunya itu kita melakukan punishment. Apakah ancaman-ancaman itu termasuk ke dalam punishment? Punishment yang kurang pas atau punishment yang manis atau yang pas itu ya? Ancaman itu saja sebetulnya, cuma pengen tahu yang lain itu menganggap ancaman itu apa. Sebab saya juga sering mengancam-ancam. Jam kedua datang, kalau kamu belum mengerjakan jam kedua dan aku sebetulnya bukan salah satu penghukum. Kalau aku pada wajah saja sudah tampak monster, jadi anak-anak tuh melihat wajah aku aja udah serem gitu ya. Tapi sebetulnya itu tidak ingin. Sebagai manusia dan sebagai seorang ibu, sebetulnya kita kalau sudah menghukum atau mengancam siswa, sebetulnya dalam hati kecil sih kita ketawa ya. Itu kan hanya sebagai trik saja tadinya mah. Tapi ya entahlah, mungkin dengan begitu anak, ternyata dengan begitu anak ada juga mengalami gangguan jiwa kan. Oh sudah perjalanan bisa. Mau kita KB, bisa muti KB sekelas. Nah saya itu kalau memarahi siswa
tidak per satu personil. Kalau satu orang yang dimarahin itu akan mendapatkan gangguan jiwa atau tekanan. Tapi kalau saya memarahi siswa itu seluruhnya itu gimana? Termasuk dalam punishment apa tuh? Seluruhnya satu kelas, biar tidak merasa salah satu di intimidasi. Ya, terima kasih Bu Sri. Kalau menurut saya ya Bu ya, kalau menurut saya sebenarnya ancaman ya ya sangat tidak menghukum. Ya sebenarnya apa ya? Ya sudah itu sih ya, udah tabiat ya, karakter kita gitu. Secara tidak langsung ketika kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani kita, dan itu ya secara tidak langsung kita, bukan hanya Ibu Sri, sebenarnya saya juga melakukan hal-hal yang demikian gitu. Nah ya kembali lagi ke kita, itu salah atau tidaknya ibaratnya itu kan tidak kalau sudah dinilai dari disesuaikan dengan teori kontrol itu ya sesuatu hal yang salah dan tidak boleh dilakukan gitu. Tapi kembali lagi yang tadi saya katakan bahwa sebenarnya teori kontrol yang tadi itu yaitu antara penghukum dengan manajer itu ya harus balance, harus sesuai gitu. Jadi kalau udah tahu ini kan kita dari kita benar, setelah tahu ini kita tuh Ya, harusnya penghukum boleh diem kayak nanti nggak boleh ada ya, jadi kita ada pengontrolnya gitu. Dan di sini juga tadi juga kan Ibu Rin udah bilang kita di sini sama-sama belajar. Yuk kita mulai merubah diri menjadi lebih baik lagi gitu. Ada yang mau ditambahkan Ibu Rin? coba ya seminggu ke depan diingat. Coba seminggu dulu saya apa? Khusus untuk anak bomas, kerja yang lemah itu tidak bisa. Ya karena ya mencoba itu. Kalau kita nggak konsisten itu tidak bisa. Karena saya pernah dicap suara kematian sama anak-anak. Saya kan di kelas 3 dicap suara kematian kalau ada suara saya. Bayangkan. Merah. Termasuk suara rambut makan. Masuk penjara kok. Itu termasuk apa tuh suara kematian tuh? Posisi apa? Siapa coba? Suara lembut. Ada suara begitu berapa? Enggak. Kalau dari saya sih apa ya? Sebenarnya sudah mewakilkan sih maaf. Jadi Mam, ayo. Ini sih durasi ya Mam. Oke sedikit ya. Kalau saya sih juga sebenarnya termasuk itu ya, termasuk sering mengancam, dan kata-kata saya itu bukan kamu ya, tapi kata-kata identik sama saya itu kamu datang ke sini nanti gak berkah loh kalau seandainya kayak. Nah gak berkahnya itu kadang yang lumayan highlight. Iya kayak gitu sih Mam. Cuman bagi saya tuh iya, jadi cuman ini aja sih Bu, apa namanya, paling kalau saya mah skup kecil dulu aja. Kan ini udah pada tahu nih kayak Bapak Ibu gitu. Dan hampir semuanya wali kelas. Bikinlah kesepakatan kelas gitu kan ya. Kalau final nggak mampu ya nggak apa-apa sih sebenarnya, berprogres aja. 1-2 kelas mengaplikasikan, 3-4 bahkan nanti 1 bulan 2 bulan seterusnya diaplikasikan. Saya yakin gitu nanti 1-2 tahun sih insya Allah bisa, meskipun mustahil ya sampai 100% ya. Saya sendiri tuh mustahil enggak sih, kayaknya enggak kayak beneran minimal kayak gitu gitu sih Mas Ri. Baik, menurut waktunya Bapak Ibu, maaf banget diskusinya menyenangkan, alhamdulillah, dan partisipatif sekali, terima kasih banget gitu. Tapi di sini waktunya sudah menunjukkan 11.43, 44 gitu. Iya, sholat Jumat gitu. Terima kasih ya gitu. Mungkin ada sepatah dua patah kata dulu untuk penguatan dari Pak Iyo. Terima kasih Bu Rin dan Bapak Ibu yang saya hormati.
calon guru penggerak angkatan 11, para guru besar, kemudian Bapak Ibu guru penggerak Jabar ya, Bu Haji Kalimah yang terpantau terus di depan laptop. Ya tadi sedikit kata-kata ancaman ya. Tadi Bu Sri mengilustrasikan bahwa ancaman itu sejak kecil kata Ibu. Ya, sebetulnya sejak lahir Bu. Ya, beli batu-batu awas sesar. Ya betul. Ya, sejak lahir sebetulnya. Berkaitan dengan tugas guru Bapak Ibu yang betul apa yang disampaikan rekan-rekan dari CGP bahwa untuk masa sekarang memang tidak akan diterapkan budaya positif Bapak Ibu. Tentu hal ini berkaitan dengan tugas atau kompetensi guru yang ada berapa tuh Bapak Ibu? Ada 4 ya. Yang pertama kepribadian, sosial, pedagogik dan profesional ya Bapak Ibu. Nah tentu dalam membentuk budaya positif kepada anak ini salah satunya adalah yang paling penting Bapak Ibu menjadi contoh ya, Bapak Ibu menjadi peran utama di sini, role model-nya Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu ketika kita mengajar tidak ada sumber belajar, biasanya kita akan menghindari hal-hal yang tidak kita kuasai biasanya. Hal-hal yang di luar dalam kita kuasai. Misalkan dalam sebuah materi, kadang-kadang saya ingin meloncat orpati kalian. Ya lanjutkan hal sekian anak-anak, ya, padahal itu ilmunya guru Bapak. Sama saja pada hal kepribadian Bapak. Kalau saya sering terlambat datang ke sekolah, biasanya saya tidak akan mengomentari keterlambatan siswa. Jadi kita biasanya tidak akan mengomentari, membahas hal-hal yang kita tidak lakukan atau di luar dari jangkauan kita. Ada anak terlambat ya kita diam saja karena tahu saya sering terlambat. Jadi kita akan menghindari hal-hal semacam itu. Rambut saya sedikit gondrong, saya nggak akan. Kamu rambutnya enggak. Jadi kita memang pada dasarnya akan menghindari hal-hal yang menjadi kelemahan kita sendiri. Mentung karet. Jadi kembali lagi ke kita sebagai contoh Bapak Ibu. Karena kompetensi kepribadian adalah salah satu kompetensi bagi guru. Sangat kan begini, enak jadi guru. Padahal guru itu tugasnya sangat banyak Bapak. Yang paling susah itu kompetensi kepribadian, sulit menjadi contoh itu. Sayangnya kompetensi itu menjadi salah satu kompetensi kita. Kalau kita sehari ini menjadi bukan guru saja, ya, mungkin tidak ada kompetensi kepribadian. Jadi mengajar itu hanya salah satu dari salah satu kompetensi. Nah, jadi guru itu harus menjadi contoh dulu Bapak Ibu. Iya itulah yang ingarso yang tulodo ya. Kalau di depan apa tuh Bu? Ingarso. Iya. Apalagi Bu tuturi hadiahnya ya Bu. Ingarso Pak, ingarso apa? Ingarso tulodo, ibadio mangarso tuturi hadiah. Tapi betul Bapak Ibu, Ibu Sutia sekarang menjadi tugas tambahannya kesiswaan. Memang berat ya untuk menerapkan itu ya. Sampai gapuranya belum jadi, Ibu Sutia masih di situ. Konsisten Ibu Sutia mendisiplinkan anak-anak. Memang caranya
macam-macam Bapak Ibu, macam-macam. Tentu kita punya gaya dan cara gitu ya. Memang sekolah yang baik itu Bapak Ibu berasal dari kelas yang baik. Jadi sekolah yang baik itu berasal dari kelas yang baik. Jadi budaya positif itu memang harus kita tanamkan di dalam kelas dulu. Tidak mungkin kelas yang baik, kelasnya tidak baik, tidak menerapkan budaya positif, namun sekolahnya baik. Tidak akan seperti itu. Jadi mari kita terapkan budaya positif ini di kelas saja dulu Bapak Ibu, terkait dengan tugas kita sebagai guru. Hal-hal yang lain itu menjadi tugas dan tanggung jawabnya Ibu. Terima kasih. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak dan Ibu, saya teringat ketika saya main di salah satu TK. Di situ ada sebuah bacaan. Di situ ada kata-kata yang menarik saya, Bapak dan Ibu. Ketika kamu menuntut anak dengan ancaman, maka anak akan belajar untuk berbohong. Seperti itu. Jadi saya ingat dengan kata-kata yang dari mami itu ya. Dari kecil kita sudah dibohongi gitu ya. Kalau tidak tidur digigit nyamuk. Itu ya. Jadi anak-anak tuh kadang-kadang suka pura-pura tidur. Nanti kalau sudah ibunya pergi, anaknya bangun lagi. Saya ingat itu kata-kata itu. Jadi kalau kita menuntut dengan ancaman, maka anak itu akan belajar untuk berbohong. Gitu. Itu saya baca di TK Cendekia kalau nggak salah di Indramayu. Terima kasih ya. Ganti kata menuntutnya jadi menuntut. Terima kasih. Baik, alhamdulillah acara hari ini telah sampai di ujung gitu. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir, anak-anakku yang sudah berkenan hadir dengan gagahnya berselempang merah gitu ya. Alhamdulillah anggun sekali gitu. Iya, nggak apa-apa gitu. Iya, nanti kita foto bersama, jangan pulang dulu ya Bu ya, foto dulu gitu. Kami tutup ya dengan membaca alhamdulillah. Saya Bu Betty, Bu Mutoharo, pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajin ngelang-langi.